Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar, kullama ahramu minal miqat. Allahu Akbar, kullama labbal mulabbun wa zida fil hasanat. Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqa Adama min salsalin kal fakhar wa asjada lahu malaikatahul muqarrabin al adhar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Afdalu man shalla wa nahar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-adhar. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bersama-sama bertahmid, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertahlil, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala di hari kemenangan Idul Adha Mubarak. Kemuliaan kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dua hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini semua tamu-tamu Allah telah keluar dari Arafah menuju Muzdalifah dan langsung ke Mina untuk melempar jumrah. Kemarin mereka di Arafah wukuf, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai tamunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah." Haji adalah Arafah, karena memang Arafah puncak dari segala kewajiban dan fardu-fardu daripada haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semoga mereka yang melaksanakan tugas sebagai tamu Allah Subhanahu wa taala diberi oleh Allah Subhanahu wa taala haji yang mabrur dan kembali ke negaranya dengan sehat, selamat, aman, tanpa gangguan apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap hari raya Idul Adha pasti kita akan mengingat Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Allah Ismail alaihi wassalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka adalah sosok atau kelompok daripada kelompok kecil daripada keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kenapa? Karena mereka berlandaskan asas yang ada pada diri mereka adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua keluarga yang berdiri di atas pondasi takwa, maka dia akan sentosa samawa dalam kehidupannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Diceritakan Nabi Allah Ibrahim tatkala meninggalkan Hajar dengan anaknya yang bernama Ismail fi wadin ghairi dhi zara inda baitikal muharram, di satu lembah yang gersang, tidak ada pepohonan, berarti tidak ada kehidupan. Di tempat itulah tentunya sang istri bertanya kepada suami, "Wahai kanda, setega itukah engkau meninggalkan kami di sini? Jauh-jauh dari Palestina engkau bawa kami ke sini, lalu engkau tinggalkan aku dengan anakmu di sini. Kalau aku tentu tak jadi masalah, tapi anakmu ini." Nabi Allah Ibrahim merasa berat, tapi dia tidak bisa berucap apapun. Setelah itu Siti Hajar bertanya, "Wahai kandaku, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Saat itulah Nabi Allah Ibrahim menjawab, "Benar istriku, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Masyarul muslimin rahimakumullah. Lihat jawaban Sayyidah Hajar tatkala mendengar bahwa itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Wahai kandaku, pulanglah. Tinggalkan aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi Allah, di lindungan Allah, aku lebih percaya
daripada berada di lindunganmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keyakinan dan keimanan yang mantap dari seorang istri bahwa Allah Subhanahu wa taala tak akan membiarkan begitu dia sia-sia. Sebagian orang mengatakan bahwa Nabi Allah Ibrahim meninggalkan Hajar karena ada masalah dengan Sarah. Hal itu tidak dapat dibenarkan dalam sejarah. Namun, kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Allah Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya ditinggal di Wadin Firi Zara, di satu lembah yaitu di Mekah? Karena ada misi tertentu dari Allah Subhanahu wa taala. Ada program dari Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beberapa tugas-tugas lain yang harus dikerjakan oleh mereka, yaitu dibukanya kembali Zamzam dan dibukanya kembali Baitullahil Haram, yakni Ka'bah Al-Mukarram. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu keluarga yang mempunyai landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan sakinah dalam hidupnya. Dalam keadaan apapun dia akan tetap sakinah, mawaddah dan rahmah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tatkala Nabi Allah Ismail sudah beranjak besar atau dewasa, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang dikenal dengan Idul Kurban ini. Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengutip pembicaraan seorang ayah dan anaknya. Tentu Nabi Allah Ibrahim merasa berat untuk menyembelih anaknya. Namun ini karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau dia harus melaksanakannya. Tapi bagaimana dengan anaknya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perhatikan bagaimana Nabi Allah Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunai, inni ara fil manami anni adbahuk." Wahai anakku, bunayya, anakku tercinta. Kalau anak biasa ya ibni, tapi ini mengatakan ya bunayya, wahai anakku tercinta. Aku melihat dalam mimpiku, aku harus menyembelih kamu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabi Allah Ibrahim berkata kepada anaknya, "Fanzur madza tara." Perhatikan kira-kira apa? Bagaimana menurut pendapatmu dengan mimpiku ini? Subhanallah. Si anak yang dididik dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjawab, "Ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai abaku, ya abati, tidak mengatakan ya abi. Dia mengatakan ya abati, wahai ayahku tercinta. Karena dia memanggil ya bunayya, maka dia jawab ya abati, wahai ayahku tercinta. If'al ma tu'mar. Kerjakan semua yang diperintahkan Allah kepadamu tanpa ragu, tanpa ada sedikit pun bimbang dalam dirinya. Laksanakan tugasmu yang ditugasi Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Lihat kata-kata ini. Satajiduni insyaallah. Engkau wahai ayahku mendapatkan aku insyaallah. Dengan izin Allah, aku termasuk orang yang sabar. Jadi seandainya aku sabar nanti di sini, bukan karena aku sendiri yang sabar, tapi karena Allah Subhanahu wa taala yang membuatku sabar menerimanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Beginilah keadaan orang-orang yang kenal kepada Allah. Tidak ada satu perbuatan apapun yang kita kerjakan melainkan Allah Subhanahu wa taala semuanya menggerakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tatkala Nabi Allah Ibrahim merasa ragu untuk menyembelihnya, Ismail mengatakan, "Wahai ayahku, palingkan kepalaku, jangan kau tatap kepalaku, jangan kau tatap wajahku, palingkan kepalaku, jauhkan dariku bajuku jangan terlalu dekat, aku khawatir baju ini nanti kena darahku. Jika darah ini nempel di bajuku, ibuku akan melihat dan dia tidak akan sanggup menahannya." Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Si anak yang berbakti kepada kedua orang tua tidak ingin orang tuanya merasa bersedih walaupun dirinya sudah siap untuk menghadapinya.
Allahu Akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala bercerita, falamma sallama wa tallaha lil jabin. Setelah keduanya sallama, menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala dengan ridha, maka Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan kabsh, menggantinya dengan seekor domba. Di sini sebagian mufassirin mengatakan semua bencana, semua bala, semua ujian yang menimpa kita, ujian tersebut tidak akan lenyah dari kita, tidak akan jauh dari kita kecuali kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita ridha menerima semua ketetapan, sakit atau derita apapun yang ada pada diri kita, saat kita menerima dan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, saat itu pula semua penyakit itu akan lenyap. Namun jika musibah itu tetap kita merongrongnya, tetap kita merasa keberatan, maka selama itu dia tidak akan lenyah dari kita. Allahu Akbar walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Demikianlah pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari Idul Adha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang tinggi di kedudukan Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia-manusia yang taslim kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia-manusia yang sadar bahwa tidak ada gerakan pada diri kita melainkan semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.